Keesokannya, teman Tang Mo ini baru melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan pasukan penyelamat menjumpai mayat Tang Mo Nida yang dilihat terapung di sungai sekitar 300 meter dari Pibul Songkram, Pier Nonthaburi pada tanggal 26 Februari 2022 atau 38 jam setelah kejadian. Hey guys, and welcome back to Gallery Excel. Gak lama dari trendingnya kasus war Rusia-Ukraina di Twitter, kali ini tuh ada kabar duka yang menyelimuti industri hiburan di Thailand dan cukup viral diperbincangkan di seluruh dunia termasuk Indonesia, bahkan sampai platform online kayak TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dari informasi pertama yang muncul itu disimpulkan bahwa kasus kematian artis tersebut karena jatuh dari sebuah speedboat. Namun netizen di luar sana itu menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dari kasus kematian artis cantik Thailand tersebut. Oke teman-teman, saatnya tegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan mengencangkan sabuk pengaman karena sebentar lagi we will dive through the mind. Sebelum gue ngejelasin soal kronologi, investigasi, sampai teori konspirasi yang beredar, gue mau ngejelasin dulu tentang latar belakang korban. Yaps, dia adalah Pataratida Pacara Wirapong atau akrab dipanggil dengan Tang Mo Nida. Tang Mo ini lahir di Bangkok 18 September 1984, di mana usianya saat itu masih berusia 37 tahun. Tang Mo ini merupakan lulusan dari College of Social Innovation di Rangsit University. Saat itu Tang Mo memulai karirnya di industri hiburan itu saat dia menduduki bangku SMA atau kelas 1 SMA itu. Pertama kali dia tuh menjadi seorang model di tahun 1998, kemudian dia beralih profesi ini menjadi seorang penyanyi dan kemudian menjadi seseorang yang kita kenal sekarang atau menjadi artis. Ya, jadi Tang Mo Nida ini multi talent banget teman-teman. Jadi dia bisa nyanyi, bisa modeling, dan juga seorang artis. Jenjang karirnya Tang Mo ini di dunia industri hiburan ini sudah bisa dikatakan sebagai artis papan atas, artis senior, pokoknya artis-artis yang udah berpengalaman, dimana pastinya sepak terjang di dunia entertainmentnya itu sudah jadi konsumsinya gitu selama 24 tahun menjalani karirnya. Selama 24 tahun menjalani karirnya, Tang Mo ini membintangi kurang lebih 38 drama Thailand dan beberapa film lainnya. Salah satu film yang populer yaitu film The Fallen Leaf dan serial judul Bangkok Love Story Innocence. Bahkan Tang Mo Nida ini sering banget memenangi penghargaan-penghargaan lokal di Thailand. Seperti quotes pada umumnya, tidak ada manusia yang sempurna. Walaupun Tang Mo Nida ini memiliki karir yang gemilang gitu ya teman-teman, namun hal ini tidak berlaku dalam hal percintaannya. Kabarnya di tahun 2013 dia itu sempat menikah dengan seorang aktor juga yang namanya itu Pakin Kamwilaisa, tapi pernikahan ini hanya bertahan 2 tahun sampai 2015. Setelah bercerai dengan suaminya, Tang Mo Nida ini pernah ingin melakukan aksi bunuh diri dengan mengonsumsi obat tidur sampai overdosis. Untungnya saat itu Tang Mo langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan yang khusus. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi kejadian. Pada tanggal 24 Februari 2022, Tang Mo ini naik perahu di Sungai Chao Phraya dari Krungthon Bridge ke Rama 7 Bridge di Nonthaburi bersama dengan manajernya Getik dan 4 teman lainnya, Wisapat atau Sen, Nitas atau Job, Anupat atau Pur si pemilik kapal, dan Paibon atau Robert si supir perahu. FYI aja di sini gue sebutin 2 nama, 2 ya inisial gitu, 2 namanya yang biasanya sering banget dipakai untuk dibahas di media-media ataupun di YouTube. Jadi supaya kalian gak bingung aja ini yang Nitas yang mana, yang Tanupat itu apa gitu. Jadi udah gue sediain 2 nama. Nah, kabarnya saat itu tuh mereka kayak cuman mau chill santai aja di kapal, kayak mau have fun atau mungkin mau makan makan kecil gitu, party di kapal itu. Nah, tapi dari info yang beredar juga katanya Tang Mo ini sebenarnya ada job gitu, ada photoshoot atau apapun gitu di sana. Dan dari kelima orang itu yang benar-benar dekat sama Tang Mo itu ya cuman si Getik. Ya, dia itu sahabatnya sekaligus manajer dia gitu. Nah, sedangkan keempat teman lainnya itu kayak cuman
ya gue kenal lu ini kan gitu. Nah jadi atau bisa dibilang kalau keempat lainnya ini merupakan temannya atau antek-antek dari Getik. Awalnya terlihat fine-fine saja karena si Tangmo ini juga sempat membuat video singkat gitu ya di atas speedboat, dan dia juga sempat foto bareng nih sama si Getik waktu itu malam hari itu. Kemudian sampai pada jam 10.40 malam, Tangmo ini dikabarkan jatuh dari sebuah perahu tanpa jaket pelampung. Jadi saat itu tuh Tangmo memakai kayak swimsuit atau jumpsuit, pokoknya yang pakaian dari atas sampai ke bawah itu jadi satu gitu, dan susah kalau mau dibuka kalau mau pipis atau apapun gitu. Setelah kejadian itu, teman-temannya Tangmo ini yang ada 5 itu nggak langsung hubungin polisi. Bahkan keluarganya Tangmo itu nggak dikabarin. Mereka ini berusaha kayak mencari sendiri, keliling-keliling ke tempat kejadian sekiranya tadi Tangmo itu jatuh. Namun katanya saat itu tuh udah nggak ketemu nih Tangmonya, dan akhirnya memutuskan untuk melapor ke petugas penyelam kayak tim rescue terdekat yang ada di sungai-sungai itu untuk mencari Tangmo. Tapi sayangnya pencarian itu sempat terhenti karena arus sungai yang begitu deras dan juga pencahayaan yang kurang. Keesokannya teman Tangmo ini baru melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, dan pasukan penyelamat menjumpai mayat Tangmo Nida yang dilihat terapung di sungai sekitar 300 meter dari Pibul Songkram, Pier Nonthaburi pada tanggal 26 Februari 2022 atau 38 jam setelah kejadian. Oke guys, sekarang kita masuk ke investigasi. Oke, jadi ada beberapa versi nih yang mengatakan terkait jatuhnya Tangmo Nida dari kapal tersebut. Oh ya guys, maksudnya versi di sini adalah versi dari pengakuan teman-temannya, oke? Oke, versi yang pertama ini ada yang bilang kalau saat itu Tangmo itu terjatuh karena mau buang air kecil di belakang kapal karena toilet kapal pada saat itu tuh lagi rusak. Jadi mungkin karena kapalnya ini yang melaju dengan sangat kencang dan akhirnya tuh sempat tersentak yang membuat Tangmo Nida ini jatuh ke sungai. Selanjutnya di versi kedua ini mirip sama versi pertama, di mana Tangmo ini buang air kecil ke belakang, dan bedanya itu di sini ada temannya si Sen yang mengulurkan kakinya untuk dipegangin sama si Tangmo. Jadi sambil kencing si Tangmo megang kakinya si Sen kayak gini. Nah di sini kan aneh ya guys, maksudnya kayak lu ngapain ngasih kaki lu kayak gitu? Kalau misalnya emang tujuannya itu supaya Tangmo ini nggak jatuh, kenapa lu nggak suruh Tangmo, atau kenapa nggak megang pegangan yang di atas kapal itu yang ini yang jauh lebih steady atau jauh lebih stabil daripada lu megang kakinya si Sen? Kan kayak aneh gitu, ada pegangan yang jauh lebih stabil tapi kenapa lu ngasih kaki lu kayak Kemudian di versi ketiga ini ada yang bilang kalau mereka itu posisinya tuh lagi mabuk berat nih, jadi kayak pada minum-minum. Tapi anehnya tuh cuma ditemukan satu gelas waktu itu, satu gelas kaca. Padahal kalau nggak salah tuh ada 2 botol minuman, yaitu ada wine sama champagne gitu. Kayak masa lu satu gelas bagi-bagi sebanyak orang itu, berlima gitu. Kalau mungkin si Getik sama si Tangmo ini berbagi minuman, berbagi gelas gitu, mungkin masih bisa ya karena Getik manajernya, terus juga sahabatnya lah. Tapi gimana dengan keempat orang lainnya yang kayak istilahnya tuh kayak baru kenal? Kan nggak mungkin ya bagi-bagi gelas gitu. Menurut kalian gimana guys tentang yang versi ini? Kemudian di versi keempat itu tuh juga ada yang bilang katanya Tangmo itu tuh saat itu pakai sepatu tinggi gitu atau high heels. Jadi waktu kapalnya melaju dengan kencang, dia tuh sempat tersentak dan hilang keseimbangan dan akhirnya terjatuh ke Sungai Chao Phraya. Oke, kalau misalnya kalian punya tambahan tentang versi-versi dari pengakuan temannya, bisa banget nanti tinggal komen di bawah, oke? Nah, dari yang gue baca, mereka itu tuh tahu kalau misalnya Tangmo itu jatuh ke sungai, tapi ada yang bilang nih, kayak pas Tangmo itu udah jatuh, kayaknya tuh udah jauh banget dari jarak kapal, karena kapalnya itu kan melaju dengan sangat kencang, jadinya pas Tangmo itu jatuh kayak udah jauh gitu posisinya. Nah, pas mereka putar balik tuh ternyata Tangmo itu udah nggak ada. Nah, tapi gue sempat baca juga waktu itu salah satu temannya Tangmo atau si Sen ini, dan kalau nggak salah dia sempat live juga ya di Instagramnya, bisa-bisanya nih orang. Jadi si Sen ini bilang katanya kayak ya udahlah biarin aja Tangmo tenggelam gitu, nanti juga bakal ada kapal nih yang lewat yang bakal nolong dia, lagian dia juga bisa berenang. Nah, kira-kira kayak gitu sih yang dia ungkapkan. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditambahin, bisa banget nanti langsung ditambahin aja. Terus pada saat ada interview gitu atau apa, si ibunya Tangmo atau Panida ini bertanya ke Getik gitu, kenapa kamu nggak nolongin anak saya si Tangmo ini waktu tenggelam? Nah, terus Getik ini atau sahabatnya Tangmo tuh bilang kalau misalnya dia itu nggak bisa berenang. Nah, dari sinilah netizen tuh mulai melakukan jobnya teman-teman, melakukan research, dan akhirnya ketemu nih videonya si Getik lagi berenang sama anaknya dan tersebar di media sosial. Nah, di sini kan
kayak apa ya, maksudnya lu sahabatnya Tangmo nih, masa lu berbohong sampai segitunya gitu kan. Kan gue bingung ini kenapa dia ngasih kesaksian palsu gitu. Mungkin pembohongan publik gitu ya. Kayak ini sahabat lu sendiri loh, masa lu nggak mau usut kasusnya sampai tuntas? Apa jangan-jangan masalahnya itu dia bilang dia tuh nggak bisa berenang sebagai alasannya dia kenapa dia itu nggak bisa nolongin Tangmo. Oke, tapi dari 5 kesaksian temannya ini yang menjadi tersangka utama waktu itu tuh malah si Robert atau penyupir kapalnya sama si Por, si pemilik kapal. Nah, kabarnya si Por ini mengoperasikan kapal yang lisensinya itu lagi bermasalah dan si Robert ini mengendarakan kapal padahal dia nggak punya SIM. Nah, ini kan jadi aneh teman-teman. Jadi mikirnya kalau ini tuh sebagai kasus yang udah direncanakan. Jadinya saat itu Robert dan Por itu didakwa karena mengoperasikan kapal tanpa izin dan kelalaian ini membuat Tangmo itu meninggal. Dari bukti Technology Crime Suppression Division atau TCSD, saat menelusuri ponselnya Por, dia itu mengakui kalau misalnya Robert ini mengemudi kapal dengan ugal-ugalan yang menyebabkan Tangmo itu terjatuh. Oke, sekarang kita masuk ke hasil otopsi yang pertama. Sebelum masuk ke banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan teori konspirasi yang beredar, sempat tersebar ramai banget di media sosial tentang foto jasadnya Tangmo Nida ini yang sangat mengenaskan. Tapi di video kali ini gue nggak bakal nampilin juga karena gue menghargai perasaan keluarganya yang masih berduka dan masih memperjuangkan tentang keadilan bagi Tangmo Nida. Jadi mungkin di sini gue mau ngasih gambaran umum aja dari yang udah gue lihat sebagai orang awam gitu ya. Jadi jasadnya Tangmo Nida ini terlihat sangat mengenaskan teman-teman, dimana tubuhnya itu kayak bukan lagi membiru tapi kayak udah menghitam, dan di dekat lehernya itu tuh kayak merah-merah gitu. Itu gue nggak tahu sih kenapa, tapi dari yang gue lihat itu tuh kayak mungkin lapisan kulit terdalamnya itu udah kelihatan gitu, jadi merah-merah. Terus matanya itu kayak yang satu terbuka lebar dan giginya, I'm sorry to say, tapi kayak agak nggak berbentuk gitu, atau mungkin ada yang copot atau gimana gitu. Dan kalau dari keseluruhan kepalanya itu terlihat bahwa kepalanya Tangmo itu kayak sedikit membengkak. Kemudian di pahanya Tangmo Nida ini seperti ada sayatan gitu memanjang kayak berapa sentimeter lagi, 30 kayaknya ada kali ya. Dan itu tuh panjang banget, dan ada beberapa luka-luka kecil nih teman-teman di kaki-kakinya Tangmo gitu. Dan kalau dari laporan otopsi yang dilakukan di Institut Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Kepolisian, dari tubuhnya Tangmo ini disimpulkan kalau Tangmo itu meninggal karena tenggelam. Robekan di paha Tangmo ini bisa aja terjadi karena baling-baling perahu yang membuat Tangmo nggak bisa menyelamatkan diri atau berenang menepi dan meminta pertolongan. Dan yang terakhir, terdapat pasir di paru-paru Tangmo yang mengisyaratkan atau mengindikasikan bahwa Tangmo Nida ini masih dalam kondisi bernafas atau masih hidup saat jatuh ke sungai, karena pergerakan air ini membuat partikel pasir tercampur tanpa harus sampai ke dasar sungai. Oke, kita let's go ke tersangka atau suspek. Dari banyak teman yang ada sama Tangmo waktu saat kejadian, semua semua dugaan, dan semua fokus itu langsung tertuju ke manajernya Tangmo sekaligus sahabatnya, yaitu Getik. Karena kalau dilihat dari keterangan yang di awal itu yang dia berikan, kalau misalnya dia itu nggak bisa berenang, itu tuh padahal netizen udah menemukan nih faktanya bahwa dia itu bisa berenang. Dan yang buat geram dan keselnya teman-teman, Getik ini kan teman-teman tahu ya kalau misalnya Getik ini tuh tinggal di rumahnya Tangmo. Anaknya si Getik ini juga tinggal di rumahnya Tangmo. Bahkan anaknya Getik ini diadopsi sama Tangmo. Bahkan juga terlihat beberapa kali kalau misalnya Getik itu sering banget pakai pakaiannya si Tangmo untuk berpergian ataupun menghadiri pers. Pokoknya definisi yang menempel banget nih pada inangnya, atau bahasa kerennya mungkin parasit kali ya. Cuman bedanya ya dia emang ngurusin pekerjaan Tangmo sih. Bahkan yang buat publik ini heran kalau misalnya benar-benar emang kasus kematian Tangmo ini ada hubungannya dengan Getik, adalah fakta bahwa Tangmo ini mengadopsi anaknya Getik, si Esther. Bahkan si Tangmo ini kayak punya asuransi kecelakaan gitu atas nama Esther. Jadi karena Tangmo ini kan sudah meninggal teman-teman, otomatis aset dari Tangmo ini akan jatuh ke tangan anaknya Getik, si Esther. Namun karena si Esther ini masih kecil ya teman-teman, masih belum bisa megang uang dan masih belum bisa mengelola uang-uangnya, otomatis uang-uangnya ini akan dikelola oleh ibunya Esther atau diolah oleh Getik. Nah, dari fakta bahwa Getik ini hidupnya bergantung banget sama Tangmo, banyak sekali teori-teori konspirasi yang beredar yang bakal gue
bahas nanti di video ini. Oh ya guys, sebenarnya nggak semua dugaan itu tuh langsung tertuju langsung ke Getik, tapi lebih ke sasaran utama kali ya. Soalnya waktu polisi ini datang ke TKP, mereka semua itu baik Sam, Getik, Robert, Job, Pur ini tuh gak ada di tempat guys. Sampai akhirnya mereka semua ini dipanggil polisi untuk membuat reka adegan atau bahasanya mungkin kayak menjelaskan ulang nih kronologinya tapi pakai gesture tubuh. Dan dari video wawancara Getik waktu itu dia tuh tidak menunjukkan sama sekali ke apa ya, keibaannya, kehilangannya ataupun kesalahannya gitu yang mengakibatkan Tangmo ini meninggal. Karena posisinya itu kan sahabat lu meninggal nih satu tempat sama lu, 1 jam sama lu, satu lokasi, satu TKP gitu sama lu. Masa lu kayak gak ada rasa kayak bersalah atau mungkin rasa apa nih karena gak nolongin dia waktu itu gitu. Beda cerita ya kalau misalnya sahabat lu tuh berpergian jauh gitu ya, mungkin merasa kehilangan, cuman yang nggak yang gimana gitu. Beda nih kalau misalnya ini satu tempat nih sama lu, terus sahabat lu meninggal, pas ada lu juga di situ kan kayak harusnya kan lu kayak merasa kehilangan banget gak sih, kayak mana keibaan lu gitu, mana rasa kebersalahan lu gitu. Bahkan waktu saat wawancara itu yang disebut Getik tuh cuman uang. Ya maksudnya itu dia memberikan pembelaan diri nih, kayak gak mungkin lah gue ngebunuh si Tangmo gitu. Sedangkan si Tangmo ini kan adalah sumber pencarian gue. Gak mungkin kalau misalnya gue mau bunuh Tangmo, terus gue dapat uang dari siapa? Karena Tangmo ini sumber pencarian gue gitu. Jadi dia tuh ulang-ulang seakan-akan Tangmo ini ya sumber pencarian dia, bukan sebagai sahabatnya. Terus di wawancara waktu itu dia juga bilang kalau alasan dia balik cepat dan tidak mengikuti proses pencarian Tangmo waktu saat itu karena dia khawatir sama anaknya yang sendirian di rumah dan dia itu memutuskan untuk pulang dan berdoa untuk keselamatan Tangmo. Oke, sekarang part yang udah kalian tunggu-tunggu, yaitu konspirasi dan kejanggalan. Sebagai warning, ini sifatnya masih konspirasi ya teman-teman, masih dugaan, masih hipotesa, jadi masih simpang siur gitu. Jadi ini belum fix dari kepolisian, jadi kita dengarkan aja dengan seksama. Oke, yang pertama itu adalah luka kaki Tangmo. Nah, jadi guys, selain di bagian pahanya Tangmo yang terkena sayatan, bahkan sampai robek gitu, ternyata di sekitaran kakinya itu terdapat luka-luka goresan kecil juga, yang mana ini menggiring opini nih. Kalau misalnya aksi tersebut itu bukan aksi kecelakaan biasa, melainkan ada aksi keributan ataupun kekerasan pada saat kejadian itu. Kemudian teori yang kedua yaitu pipis di ujung kapal. Kalau kita flashback ke backgroundnya korban, seorang artis senior yang multi talent, mungkin gak sih dia melakukan hal yang seceroboh itu? Kencing di kapal loh, kayak apa nggak takut nih kalau misalnya ada paparazzi yang motret gitu. Dia kan pasti menjaga image-nya nih sebagai seorang artis yang udah profesional, yang udah senior. Terus juga kan itu posisinya si Tangmo itu kan pakai baju kayak swimsuit gitu ya, yang satu paket gitu dari atas sampai bawah. Itu gimana dia mau kencingnya kalau sambil jongkok gitu kan susah ya, harus dicopot semua atau enggak mungkin agak ditarik sedikit gitu. Tapi kan itu nggak mungkin ya teman-teman. Maksudnya kayak di situ tuh banyak loh cowoknya, ada 2 atau 3 gitu. Ya masa, apalagi posisinya kan Tangmo juga gak kenal kan sama teman-temannya itu, masa iya sih Tangmo mau gitu. Oke, teori yang ketiga itu adalah Tangmo tenggelam. Nah, ini sih yang buat menjanggal, karena kalau dari kesaksian ibunya Tangmo atau Panida ini, katanya tuh kalau Tangmo itu dari kecil itu udah jago berenang nih, atau pernah handal lah. Dan dia tuh udah belajar berenang dari kecil dan udah pro gitu. Nah, sebenarnya kejanggalan ini sempat terpatahkan karena dari hasil otopsi itu kan ada hasil itu ya, kayak ada sayatan di pahanya juga yang mungkin ya karena baling-baling di kapal itu yang membuat robek. Ya ini ya make sense sih. Jadi dia agak kesulitan untuk berenang, menepi ataupun meminta pertolongan dan akhirnya tenggelam. Teori selanjutnya adalah teman-teman Tangmo yang meninggalkan TKP. Well guys, ini sih yang bener-bener buat gua, mungkin kalian juga kayak gemes banget. Jadi waktu kejadian itu mereka itu nggak langsung pulang ke rumah masing-masing, melainkan ketemuan dulu nih. Jadi bisa-bisanya ya habis kejadian gitu mereka ketemuannya di pom bensin Rama 5 Road atau sekitar 5 km dari tempat galangan kapal. BTW ini ditangkap dari CCTV ya guys. Mereka kumpul sekitar pukul jam 2.01 subuh sampai 02.37 atau sekitar 30 menitan gitu. Mereka kayak sibuk mondar-mandir, telepon-telepon orang penting, dan mungkin sempet ngobrol-ngobrol sedikit gitu. 30 menit loh, ngapain ketemu 30 menit
menit. Nah, melihat bukti ini kan timbul kecurigaan masyarakat kalau misalnya mereka ini lagi menyamakan adegan atau lagi menyamakan cerita karena mereka tahu pasti mereka bakal dipanggil oleh polisi. Bener, besoknya dipanggil nih sama kepolisian untuk dimintai kesaksian atau keterangan dari kasus kematian Tamonida itu. Teori selanjutnya adalah menunjuk ke arah yang berbeda. Nah, guys, ini sih yang paling lucu. Kalau kalian udah lihat gambarnya atau mungkin videonya, itu kan kalian sempat lihat kan yang ini. Jadi temannya Tangmo itu semua menunjuknya ke arah yang beda, menunjuk ke sono. Itu kan kayak masa kalian segak tahu itu posisi Tangmo itu jatuhnya kemana sampai bisa bedanya tuh bisa beda banget gitu nunjuknya itu nunjuknya sesuka hati. Dikira lo lagi main tebak-tebakan gitu sama Dora. Kelihatan banget kan kebohongan mereka ini, masa tunjuknya bisa sampai sebeda itu gitu. Ya mungkin mereka ketar-ketir kali ya, nggak tahu juga. Ya mungkin mereka panik juga kali ya teman-teman, nggak tahu juga sih. Teori selanjutnya ini udah kita bahas, yaitu Getik ini bisa berenang. Ya ini tadi aku udah jelasin ya kalau misalnya si Getik ini ternyata bisa berenang guys, tapi dia bilangnya waktu itu nggak bisa berenang sebagai alasan dia kenapa dia nggak nyelamatin Tangmo yang tenggelam. Oke, kita next, yaitu Getik yang menghapus postingan Tangmo dan data-data pribadi Tamonida di handphonenya. Waktu setelah kejadian itu ternyata HP-nya Tangmo ini masih aktif sampai malamnya dan posisi HP-nya itu dibawa nih sama si Getik. Nah, si Getik ini menghapus postingan Instagramnya Tangmo dari 2306 menjadi 2299. Ya mungkin ini dia menghapus clue-clue yang penting deh dari proses pencarian atau proses menemukan kenapa alasan Tamonida ini meninggal. Kan aneh ya teman-teman, masa dari kejadian itu terus tiba-tiba dia ngapus foto-fotonya Tangmo, kan kayak ada hal yang patut dicurigain, ya nggak sih? Teori selanjutnya yaitu Getik memakai barang Tangmo. Pas kejadian dia tuh balik pakai mobilnya Tangmo, menghadiri polisi dan menghadiri panggilan-panggilan lainnya itu juga pakai baju-bajunya Tangmo gitu. Nah, kalau dilihat ini kan seolah-olah Getik itu kayak ada kesan iri mungkin kali ya sama si Tamonida ini. Dan yang paling lucu itu pas ditanya kenapa balik, dia bilangnya mau berdoa buat Tangmo. Oke, next ke teori selanjutnya yaitu speedboat yang berbeda. Oh guys, ternyata speedboat yang mereka bawa pulang dan pergi itu tuh berbeda guys. Jadi katanya tuh sengaja ditukar gitu, ada yang nuker lah gitu. Katanya sih kapalnya waktu itu sempat dibiarin gitu di gudang agak lama. Pokoknya tuh kayak dari tampilan tata letaknya di kapal itu tuh sebagian tuh ada yang berubah gitu dan tidak memiliki fasilitas yang sama saat kapal hari H gitu. Jadi kayak misalnya yang satu itu ada penyangga yang di kacanya ini, terus kalau yang itu tuh yang waktu saat malam itu ada apa kayak lampu sorotnya gitu mungkin ya di atas kapal, tapi waktu pas baliknya itu nggak ada gitu, jadi kapalnya berbeda. Oke, kejanggalan berikutnya adalah datang dari ibunya Tangmo atau Panida ini yang tiba-tiba ingin menutup kasus ini jika diberikan uang kompensasi 30 juta baht atau setara dengan 13,2 miliar. Padahal awalnya ibunya Tangmo ini meronta-ronta untuk minta diungkit terus nih kasus tersebut. Tapi waktu itu tiba-tiba dia meminta untuk ditutup kasusnya karena sudah menerima duit kompensasi sebesar 30 juta baht. Selain itu, Panida ini juga memaafkan Pur dan juga Robert karena katanya mereka itu sopan. Saat itu ibunya ada bilang sih kalau misalnya tiba-tiba dia itu kayak diteror gitu, jadi kayak dikirimin buku lah gitu, tapi bukunya tuh banyak coret-coretannya. Jadi dari sana tuh netizen kayak mulai mengira nih kalau bisa aja ini tuh ada petunjuk gitu tentang kasusnya Tamonida. Kalau menurut gua bisa aja coretan itu tuh bisa jadi kayak petunjuk, kayak misalnya kematian Tangmo itu nggak sekadar cuman jatuh biasa dari kapal, jadi kayak mungkin rumit gitu seperti coretan-coretan yang ada di buku itu. Kejanggalan atau teori selanjutnya yaitu temannya Tangmo ini tuh luka-luka guys, ada bekas lukanya. Kayak seolah-olah itu habis ada pertengkaran atau habis berantem di atas kapal. Tapi katanya sih menurut pengakuan mereka semua luka-lukanya itu udah ada sejak lama atau sebelum mereka itu berangkat dari kapal itu. Kayak aneh ya guys, masa sebanyak orang itu bisa sama-sama ada luka gitu ya. Dan yang buat gue bingung kenapa kasus luka teman-temannya ini nggak di blow up terus. Ya mungkin bisa aja nih, kan sebenarnya kalau misalnya luka-luka gitu kan bisa ketahuan gak sih, misalnya luka goresan atau bekas cakaran gitu ya, itu tuh kalau misalnya baru kan biasanya kan dia kayak masih merah-merah atau apa gitu kan, belum kayak korengan. Kalian tahu kan korengan?
Ya pokoknya kayak gitu kan, harusnya bisa ketahuan gak sih misalnya itu luka baru ataupun luka lama. Bahkan nih guys, yang buat publik itu semakin curiga adalah fakta bahwa Pur atau Robert ini meminta wartawan untuk menghapus foto-foto mereka yang udah tersebar, foto-foto lukanya itu minta dihapus. Dan ini temannya yang satu ini itu bajunya tuh compang-camping guys, alias robek, kayak bekas berantem mungkin ya, tarik-tarikan terus bajunya tempat sobek gitu atau robek. Nah ini kan aneh, nggak mungkin juga dia pakai baju yang kayak gitu, emangnya itu baju fashion ya kan, fashion nggak yang kayak gitu juga ya sampai robek yang begitu gitu kan. Nah ya mereka tuh kan mau party gitu ya, mau party di kapal gitu, masa iya kali pakai baju compang-camping gitu atau baju yang robek, kan kayak gak masuk akal ya guys. Selanjutnya ini dari teori yang beredar, katanya ada tamu VIP ya. Jadi dari teori konspirasi yang beredar itu ada salah satunya Getik ini atau manajernya Tangmo menerima pekerjaan BO gitu buat Tangmo. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya leak chat atau chat yang bocor dari Getik dengan seseorang yang intinya tuh kayak, aku menyesal sudah mengambil pekerjaan ini. Tamu VIP-nya ini diduga adalah Robert dan juga Pur. Jadi katanya mereka itu meminta Tangmo untuk melayani hawa nafsunya, tapi Tangmo ini menolak dan terjadi ributan kecil yang menyebabkan Tangmo ini terjatuh ke sungai. Teori selanjutnya yaitu tamu VVIP. Nah, kalau tadi VIP, sekarang ini ada lagi konspirasi yang beredar yaitu tamu VVIP yang sudah menunggu Tangmo di hotel mewah di seberang sana. Jadi tamu VVIP ini katanya adalah seorang petinggi di Thailand gitulah pokoknya, yang memiliki kuasa pastinya. Ya makanya kalau kalian lihat kasusnya itu agak sulit sih sebenarnya, agak sulit diutus, kayak sulit banget buat menemukan titik terangnya gitu. Ya mungkin aja ya teman-teman ada permainan dari petinggi Thailand atau yang dimaksudkan dengan tamu VVIP ini. BTW dugaan ini itu tuh katanya Getik menjual Tangmo ke tamu VVIP dengan uang besar tanpa sepengetahuan Tangmo, terus terjadi keributan nih sampai akhirnya Tangmo ini tahu siapa, dan pada saat itu tamu VVIP-nya tuh menyuruh untuk bunuh aja lah Tangmo karena dia udah tahu semuanya gitu. Menurut kalian gimana guys tentang teori konspirasi yang satu ini? BTW ini sifatnya masih dugaan ya teman-teman, jadi belum ada info pastinya gitu. Teori selanjutnya adalah masalah tentang otopsi. Jadi waktu dilakukan otopsi itu tidak ditemukan nih di jasadnya Tangmo kalau ada bekas pukulan, itu nggak ditemukan, dan juga nggak ditemukan kerusakan gigi atau gigi yang copot gitu. Ini kalau dari CCTV yang beredar itu kayak kelihatan kan ada seseorang yang diduga Tangmo ini kayak lagi dipukulin gitu sama seseorang lelaki. Dan juga kalau dari kesaksian salah satu tim regu penyelamat nih yang bener-bener ngebawain jasadnya Tangmo juga waktu saat itu, dia tuh bilang kalau ada beberapa giginya Tangmo sebenarnya yang copot. Mana nih yang benar? Oke, di teori yang selanjutnya yaitu video kapal Tangmo dan pelampung. Jadi beredar video yang menjanggal ya teman-teman, dimana lingkaran merah ini videonya ya. Itu kan di dekat pelampung itu kan kayak ada tangan ya teman-teman. Kalau diperhatiin tuh kayak ada tangan yang berusaha menggapai pelampung tersebut. Dan anehnya itu cewek di depan itu bisa-bisanya santai, padahal lagi ada orang tenggelam gitu. Oke, next kita ke teori selanjutnya yaitu SOS dari Tangmo. Video Tangmo yang sambil memainkan rambutnya di kapal ini ternyata membuat netizen ini curiga atau membuat netizen ini menilai bahwa Tangmo ini sedang meminta bantuan gitu atau sign for help. Mungkin aja ya si Tangmo itu kayak udah tahu nih kalau misalnya dia tuh mau diculik dan mau dijual gitu. Jadinya Tangmo itu mau memberikan sinyal melalui tangan gitu. Yang ini videonya. Nah kalau kita cek di internet tuh emang benar kalau misalnya simbol kayak gitu tuh merupakan simbol meminta pertolongan. Cuman agak kurang jelas ya mungkin tangannya Tangmo ini kayak gimana gitu, atau mungkin itu cuma kebetulan juga kita kurang tahu. Tapi dari info yang beredar itu bisa aja nih kalau misalnya Tangmo itu posisinya udah tahu kalau dia itu mau diculik atau mau dijual gitu, dan dia itu bingung karena posisinya udah di sungai, di tengah-tengah sungai juga gitu kan. Jadi dia mau minta bantuan dari simbol di tangannya itu sih. Kalau menurut kalian gimana guys tentang video yang satu ini? Oke, di teori selanjutnya yaitu adalah video jatuhnya Tangmo. Ya, next itu ada video yang menggemparkan medsos Indonesia, di mana beredar rekaman video atau rekaman kapal speedboat yang diduga itu tempat kejadian Tangmo Nidah terjatuh gitu. Jadi kayak ada loncatan, kayak ada orang yang loncat twing gitu, yang dikira itu Tangmo. Nah ini videonya.
Oke, kita next dulu ke teori atau kejanggalan berikutnya, yaitu baling-baling berubah. Jadi guys, baling-balingnya kapal itu kan sempat dicabut ya, karena kan diduga nih kalau kaki di pahanya Tang Mo itu yang robek itu karena baling-baling kapal. Nah, pas mau mereka adegan nih, kan jadi kan harusnya dipasang-pasang kembali nih kan kapalnya, baling-balingnya dipasang. Tapi bisa-bisanya bukti penting, bukti konkret dari baling-baling kapal ini terjatuh dong ke sungai. Cium, jatuh tuh ke sungai. Tapi untungnya karena banyak sukarelawan juga yang mau membantu mencari itu, karena juga sungai mungkin arusnya juga nggak begitu sederas laut gitu ya, jadi banyak yang mau bantu cari dan akhirnya ketemu nih baling-baling kapalnya, tapi beda sama sebelumnya, beda merek gitu. Apa mungkin di sungai ada bengkel kapal? Oke guys, sejauh ini yang beredar teori konspirasinya dan kejanggalannya itu sih. Kalau misalnya teman-teman punya tambahan, bisa banget nanti langsung komen aja di bawah. Karena ini gue rangkumnya kayaknya 7 atau sampai 10 hari setelah kejadian Tang Mo itu kan banyak muncul ya teori konspirasi yang beredar. Ya, gitulah sekiranya. Oke, selanjutnya adalah kabar terbaru yaitu kasus Tang Mo dibuka lagi. Kabarnya kasus Tang Mo ini sebenarnya sudah sempat ditutup sebagai kasus kecelakaan biasa. Namun karena masih banyak kejanggalan yang semakin menjadi perhatian publik, kalau kasus Tang Mo ini bukan sekedar kecelakaan biasa, namun ada unsur pembunuhan di dalamnya. Bahkan kasusnya Tang Mo Nida ini bukan hanya jadi perhatian publik saja, melainkan juga pengacara-pengacara terkenal di Thailand. Karena yaitu memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan mungkin aja nih ada indikasi kecurangan atau pembohongan dalam otopsi yang pertama kali dilakukan. Nah ini guys pengacara-pengacaranya, namanya susah sebutnya, ini ada ini. Jadi keempat pengacara itu tuh pergi ke upacara peringatannya si Tang Mo di Gereja Liberty Bangkok, dan rencana pemakaman Tang Mo Nida ini akan dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022 atau 2 minggu lalu. Luka pada mata, wajah, dan juga kaki Tang Mo ini membuat Panida dan keluarganya mempertanyakan nih kebenarannya terkait bener gak sih kalau anaknya itu jatuh karena kecelakaan atau ada penyebab lainnya. Akhirnya Panida atau ibu Tang Mo ini mengumumkan untuk mengundur pemakaman Tang Mo yang awalnya 14 Maret menjadi tidak ditentukan atau tanpa batas waktu diundurnya, karena akan dilakukan otopsi kedua di rumah sakit yang berbeda, karena yang pertama itu diduga ada indikasi kebohongan dari saksi kuncinya gitu. Sebelum ini sebenarnya kasus Tang Mo itu udah kayak resmi ditutup gitu tanggal 11 Maret kemarin oleh pihak kepolisian yang disimpulkan sebagai kecelakaan. Namun karena banyaknya bukti baru nih, kepolisian tuh mulai membuka kembali kasus penyelidikan Tang Mo Nida. Selain bukti baru, polisi itu juga curiga terhadap saksi kunci, karena saat dimintai keterangan itu jawabannya itu beda-beda guys. Oke, kita next dulu ke pengakuan Ana atau sahabatnya Tang Mo. Kesaksian atau mungkin kejanggalan ini datang lagi dari seorang sahabatnya Tang Mo nih, namanya Ana. Jadi mereka tuh sempat kontak-kontakan di hari kejadian. Jadi Ana itu mau ngabarin ke Tang Mo nih kalau misalnya duit dari endorse-nya atau mungkin duit dari pekerjaannya itu udah cair nih gitu. Nah jadi kabarnya si Ana itu tuh di-hire lah sama si Tang Mo sebagai freelance manajernya gitu. Ya mungkin bisa aja kan kalau misalnya si Getik ini misalnya tahu nih, dan mungkin si Getik tuh merasa kayak tersingkirkan gitu kali ya, dan bisa aja nih dia merasa kesal dan melenyapkan Tang Mo. Sekali lagi ini masih dugaan teman-teman, jangan langsung disimpulkan, oke? Dan kalau nggak salah Ana ini juga sempat bilang ke publik gitu lah, kayak berusaha menjelaskan sikap sahabatnya ini atau Tang Mo. Ana tuh bilang kalau Tang Mo itu mungkin pergi karena ada pekerjaan gitu, karena Tang Mo itu dikenal sebagai orang yang nggak terlalu se-extrovert itu, apalagi itu kan cukup banyak orang yang dia nggak kenal gitu. Jadi kalau menurut Ana nggak mungkin gitu kalau misalnya nggak ada pekerjaan. Menurut kalian gimana guys? Oke, kita lanjut dulu ke pengakuan kuasa hukum atau pengacara Panida. Jadi dari pengakuan kuasa hukumnya atau pengacaranya Panida atau ibunya Tang Mo ini, yang namanya itu Krishna Sribon Pimsai, ya dia tuh menjelaskan kalau kepalanya Tang Mo itu kemungkinan dipukul dengan botol wine. Nah dia mengungkapkan itu di salah satu acara program televisi di Thailand. Untuk lebih lanjutnya dia itu mengakui kalau misalnya ada yang menghubungi dia nih untuk melihat hasil pemeriksaan kepalanya Tang Mo, dan kemudian dari sumber tersebut mengatakan bahwa luka di kepala Tang Mo itu mirip dengan pukulan dari bagian belakang botol wine itu sebanyak 7-8 kali. Tapi kuasa hukumnya Panida ini atau Krishna itu belum melihat hasilnya karena dia baru saja bergabung ke kasusnya Tang Mo Nida dan belum mendapatkan kayak izin gitu ya dari ibunya Tang Mo Nida.
Oke, sekarang kita masuk ke hasil otopsi kedua. Jadi untuk hasil otopsi kedua ini udah rilis dari 17 Maret kemarin yang melibatkan 15 ahli forensik termasuk Senator Thailand Dr. Porntip Rojanasonan. Dari hasil kedua otopsi ini, 15 ahli forensik menyimpulkan tidak ada memar di kepala, mata juga normal, dan gigi juga masih utuh pada mayat Tangmonida. Meski demikian, 15 ahli forensik ini terus menemukan fakta baru dari hasil otopsi kedua mayat Tangmonida. Hanya saja kesimpulannya itu belum bisa dipastikan sebagai kecelakaan atau ada unsur kekerasan atau pembunuhan. Ya, jadi masih banyak banget ya teman-teman kecurigaan dari ibunya Tangmonida ini atau Panida terhadap putrinya, seperti di daerah sekitar kepala, wajah, leher yang memakai kalung, terus dada di bawah leher, kaki, terus luka betis, terus pokoknya masih banyak deh yang dicurigain sama Panida. Tapi otopsi kedua ini tuh memiliki kendala ya, mungkin karena ya jasadnya Tangmo ini juga udah lama gitu, mungkin jadi ada beberapa bagian yang mungkin udah mulai membusuk atau gimana juga gua kurang tahu ya, siapa tahu itu mengganggu proses otopsi juga gitu. But ini ada hasil terbaru atau otopsi lanjutan dari Dr. Porntip menerangkan jika terdapat cairan asing nih di matanya Tangmonida. Cairan asing itu adalah alkohol. Kata dokter ini setidaknya ada 93 gram cairan alkohol di matanya Tangmonida. Penemuan alkohol tersebut mengindikasikan bahwa Tangmonida ini mengonsumsi alkohol pada saat sebelum kejadian yang menimpa dirinya. Namun sebelumnya salah satu sahabatnya Tangmonida itu juga menerangkan kalau misalnya Tangmonida itu kayak gak suka lah aromanya alkohol gitu. Nah, dokter Porntip ini juga kayak bilang nih, gak fair kalau misalnya 5 orang tersangka atau 5 temannya si Tangmo itu yang ada di kejadian itu tuh menolak untuk dilakukan tes DNA dan juga darah karena sampai detik ini masih banyak kejanggalan dari para saksi. Bahkan dari si Getik yang bilangnya kalau Tangmo itu mau ke WC karena dia tuh mau kencing, mau pipi. Nah, tapi pas dicek di hasil otopsi itu di bajunya Tangmo itu tidak terindikasi adanya cairan urin gitu. Nah, ini kan banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang udah mulai terungkap. Selanjutnya ini adalah kejanggalan Por dan Robert. Kejanggalan yang baru-baru lagi terjadi nih teman-teman. Kabarnya Por dan Robert ini sedang menjalani ritual menjadi seorang biksu. Padahal ya dari isu yang beredar ini katanya Por dan Robert ini bukan agama Buddha. Dari alasan yang diungkapkan Por dan Robert ini ke media, mereka tuh bilang kalau misalnya hal itu dilakukan untuk mendoakan Tangmo dan membuat pahala untuknya. Ya mungkin bisa dibilang sebagai bentuk tebus dosa. Dan selama menjalani ritual ini tuh biasanya nggak boleh banget lengket sama barang-barang duniawi kayak handphone. Ya jadi nggak boleh megang handphone dulu sampai 15 hari karena posisinya lagi mau ritual nih menjadi seorang biksu, dan masih banyak larangan-larangan lainnya gitu. Tapi lihat ini apa besti. Ini di lingkaran merah ini kayak bentuk HP guys. Jadi coba menurut kalian gimana guys? Nanti bisa banget komen di bawah ya, atau mungkin bisa aja itu bungkus poki kali ya. Mungkin mereka lapar dan pengen makan poki. Nah, karena adanya kejanggalan ini, netizen itu mulai curiga. Semenjak hasil otopsi kedua itu terungkap atau mau dilakukan otopsi, tiba-tiba nih keduanya itu memutuskan untuk tobat ya teman-teman. Memutuskan untuk menjadi seorang biksu. Nah, dimana otomatis itu kan harus botak ya, gak ada rambut. Timeline itu kayak pas banget gitu. Jadi netizen ini menduga kalau Por dan Robert ini sengaja jadi biksu untuk menghilangkan bukti dan juga mempersulit proses penyelidikan kasus Tangmonida. Walaupun Por dan Robert ini sudah minta maaf nih sama ibunya atau Panida soal kasus kematian putrinya dan sudah memberikan kompensasi karena usahanya, Panida ini akhirnya luluh nih karena usaha mereka berdua dan akhirnya memaafkan. Dan guys, satu hal lagi, katanya Por dan Robert itu sempat diisukan mau kabur nih ke negara tetangga alias Myanmar. Nah, hal itu sempat terekam di media sosial, di TikTok ya pastinya yang sempat beredar. Nah, alhasil tanggal 23 Maret kemarin itu mereka itu dipanggil ke kantor untuk memberikan kesaksian dan juga pertanyaan lanjutan soal kasus kematian Tangmonida. Dari kabar terbaru yang gue baca sampai saat ini, itu tuh sedang dilakukan pemeriksaan dari Komite Senat Thailand yang meminta 5 teman yang bersama Tangmo waktu saat kejadian itu untuk melakukan tes poligraf atau uji kebohongan gitu. Ya mungkin kalau di Indonesia kalian lihatnya kayak lie detector gitu ya. Kalau misalnya di Thailand mungkin kurang tahu juga gimana, atau mungkin pakai itu juga, kita nggak tahu. Well guys, kiranya itu poin-poin dari kasus kematian Tangmonida yang masih menjadi misteri dan masih dalam penyelidikan karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Kejanggalan-kejanggalan ini sebenarnya perlahan-lahan sudah mulai terungkap dan menemukan titik terangnya. Menurut kalian
Kalian siapa guys yang harus bertanggung jawab dari kasus kematian Tamo Nida ini? Dan jangan lupa untuk berikan alasan kalian di kolom komentar. Ayo kita sama-sama berdoa agar Tamo mendapatkan tempat yang layak dan kasus kematian Tamo Nida ini cepat menemukan titik terangnya. Karena kasihan juga sampai saat ini jasadnya Tamo Nida itu belum dikremasi. Kalau misalnya ada kabar terbaru bakal gua update lagi, so pastiin kalian jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya. Semoga kalian betah dengerin video-video gue selanjutnya. See you in the next video. Dadah.